Evangelis Wahyu Lasut. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki ya Tuhan. Dan Tuhan terus berikan juga hikmat kami ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu adalah benar-benar terpatrikan di dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga setiap kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga urapi untuk Evangelis Wahyu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga semua jemaat yang hadir pada malam hari ini terberkati akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Bu Martini. Ya, Ya, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 23. Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita semua ya, dari ayat 19 sampai ayat 23. Pakai TB2, pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan juga yang melakukan firman Tuhan itu ya. Seperti tema kita pada malam hari ini, pendengar dan juga penengah yang bijaksana. Jadi kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang mendengar firman, tapi kita juga dapat mengaplikasikan, dapat menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan kita, di kantor, di tempat kita kuliah, kita studi, ataupun dimanapun Bapak Ibu berada, kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman seperti nats firman Tuhan pada malam hari ini di Yakobus pasal 1. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua di sini memiliki salah satu atau salah tiga, salah dua dari eh, media ini ya. Ada yang punya TikTok, mungkin ada yang nggak punya. Mungkin ada yang punya Facebook, ada yang nggak punya. Ada yang punya YouTube, pasti semua orang punya YouTube ya. Pasti semua orang punya YouTube ya. Pasti juga mungkin juga ada orang-orang yang punya Instagram ya. Biasa biasa kalau anak-anak muda banyak mainnya di TikTok atau di Instagram, jarang main Facebook ya. Saya juga di sini banyaknya mainnya Instagram bukan Facebook ya. Nah, di dalam eh, platform-platform ini ya, seringkali dunia media sosial ini ada begitu banyak menginformasikan berita-berita ya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Oh, ada penutupan gereja di daerah ini. Ada kasus korupsi gitu ya. Terus kadang ketika kita lihat gitu ya di dalam media sosial, hanya video pendek saja, namanya itu FYP gitu ya. Video-video pendek gitu ya. Ada mungkin satu berita yang membuat kita langsung menjudge gitu ya. Kita menjudge, wah dia tuh ngomong begini. Wah, dia tuh mau ngomong begitu. Tanpa kita melihat satu rangkaian video yang aslinya gitu ya. Karena kebanyakan ketika ada video-video pendek itu muncul, kita langsung mulai berpikir, kita langsung mengelola dengan pikiran kita, oh, dia tuh memberitakan hal ini, dia memberitakan hal itu, sehingga terkadang kita juga perlu yang namanya itu memfilter gitu ya informasi-informasi yang ada. Nah, kadang mama saya WA saya gitu ya, Wahyu,
Kamu hati-hati di Jakarta. Ini saya ingat banget tahun lalu Bapak Ibu. Kamu hati-hati di Jakarta. Ini ada kebakaran di sini, di sini. Kan waktu itu kan kebakarannya Bapak Ibu di Jakarta Timur ya. Kan nggak mungkin ya gitu ya, dia nyebar ke Jakarta Selatan. Mama saya pikir itu di Jakarta Selatan. Kemudian saya ingat banget, Mama WA saya. Aduh, Mama tuh takut itu ada Megatrust. Saya bilang, aduh ngapain Mama mau percaya Megatrust? Nah, terkadang melalui informasi-informasi yang ada di platform kita di dunia media sosial, kita mudah mudah termakan isu gitu ya, mudah termakan hoax. Ya, siapa di sini yang pernah termakan hoax? Benar apa iya gitu ya. Ya, kita semua di sini pasti mungkin pernah gitu ya termakan hoax ya, entah seorang saudara kita yang kirim ataupun kita dengar langsung di media sosial. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan mau mengajak kita. Yuk sama-sama kita kembali kita menjadi pendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu, surat Yakobus ini adalah surat yang dituliskan oleh Yakobus. Siapa itu Yakobus? Nah, Yakobus ini dulu waktu saya masih belum sekolah teologi, Bapak Ibu, saya pikir Yakobus ini adalah seorang murid Yesus, ya. Tapi Yakobus di sini adalah dia adalah saudara Yesus, Bapak Ibu, ya. Jadi Yakobus ini dia adalah saudara Yesus, di mana Yakobus ini menuliskan surat Yakobus ini kepada kedua belas suku yang tersebar di dalam perantauan ya. Jadi Yakobus ini adalah saudara Yesus di mana dia menulis surat Yakobus ini untuk ditujukan kepada kedua belas suku yang tersebar di dalam perantauan begitu ya. Mungkin gitu ya. Mungkin seperti contoh mama saya ya. Mama saya dia menuliskan surat kepada tiga anaknya gitu ya. Kakak saya tuh ada di Sulawesi Tengah, saya ada di Jakarta, dan juga adik saya tuh ada di Manado, tapi Manado nggak sama mama saya gitu. Ini contoh. Di mama saya itu menuliskan kepada mereka yang ada di perantauan. Nah, begitu pula juga surat Yakobus, Bapak Ibu. Dia itu menuliskan surat ini kepada untuk ya kedua belah suku yang berada di perantauan. Kenapa Yakobus menuliskan surat ini? Karena Yakobus melihat suatu keadaan di mana saat itu umat Kristen itu ditindas, kemiskinan terjadi, apa ketidakadilan sosial terjadi saat itu Bapak Ibu. Sehingga Yakobus merasa dia perlu mengirimkan surat ini bukan hanya sekedar agar mereka berpikir Yakobus mengingat mereka, tapi agar apa? Agar umat Tuhan saat itu mendapat penguatan daripada Yakobus. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, saya membaca surat Yakobus ini, di situ saya menemukan ada tiga hal yang Yakobus mau tekankan. Yang pertama di situ adalah cara hidup. Bagaimana umat Kristen hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak mendukung. Kemudian di situ Yakobus juga menuliskan bahwa mereka juga perlu berhikmat di dalam hidup di perantauan. Mereka juga perlu berhikmat menggunakan lidah mereka, mulut mereka berkata-kata. Mereka juga perlu berhikmat untuk mempertahankan iman Kristen mereka di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan terlebih khusus juga ketaatan. Dan semua ajaran-ajaran yang Yakobus tuliskan ini kepada orang-orang yang ada di perantauan itu merujuk kepada pengajaran Yesus. Kalau kita lihat di Injil, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus eh, mengasihi sesama kita. Kita harus rela berkorban, kita harus juga perlu berhikmat di dalam mengambil keputusan. Dan kita melihat di dalam kitab Yakobus ini menulis suratnya ini hanya pendek-pendek, tetapi ini memiliki satu frasa yang puitis, Bapak Ibu, yang tajam dan juga ketika saya melihat baca-baca di komentari gitu ya, Yakobus juga ini eh, menggunakan bahasa-bahasa Amsal sebenarnya ya. Seperti Salomo gitu, hikmat-hikmat Salomo juga eh, Yakobus mengikuti gaya seperti Salomo Bapak Ibu di dalam penulisan ini. Nah, menarik ketika saya membaca satu artikel di situ eh, mengutip apa yang dikatakan oleh John Calvin ya. Kitab Yakobus ini sungguh penuh dengan pengajaran tentang berbagai pokok bahasan. Ini dari bahasa Inggris saya terjemahkan ke bahasa Indonesia Bapak Ibu, yang manfaatnya menjangkau setiap aspek kehidupan orang Kristen. Nah, jadi kitab Yakobus ini adalah suatu
pengajaran yang praktis gitu ya, tetapi itu memiliki makna yang sangat dalam bagi orang-orang Kristen yang saat berada di perantauan, di mana Yakobus juga menekankan tentang bagaimana mereka sabar di dalam penderitaan, bagaimana juga mereka berdoa kepada Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan, dan juga mereka juga harus memiliki buah dari kebenaran yang sudah mereka dengar dan mereka terima. Dan terlebih khusus juga mereka juga perlu menjaga kesucian diri mereka, kesucian lidah mereka, agar mereka juga agar orang-orang yang bersama dengan mereka juga bisa melihat akan Kristus di dalam hidup mereka. Bagaimana juga mereka bisa menahan nafsu dan juga bertahan di dalam hinaan dunia. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan kita pada malam hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata." Nah, mungkin ketika kita membaca ayat ini, kita akan berpikir bahwa cepat untuk mendengar itu mendengar ketika teman kita lagi ngobrol, gitu ya. Atau bos kita lagi menjelaskan tentang program kerja. Ataupun siapapun yang berbicara dengan kita, kita cepat mendengar apa yang dia bicarakan. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Ternyata cepat untuk mendengar di sini bukan mendengar perkataan manusia, tetapi mendengar firman Allah, Bapak Ibu. Waktu waktu juga saya belum mengerti tentang ayat ini ya. Saya berpikir bahwa oh ayat ini ketika ada orang berbicara, saya mendengar dengan cepat. Tetapi ketika saya juga merenungkan bahwa oh ternyata hal menarik, cepat mendengar itu kita mendengar firman Tuhan. Kita harus paham lagi ya, konteks jemaat saat itu mereka ada hidup di dalam masa yang tidak baik-baik saja. Ada ketidakadilan, penindasan, dan juga kemiskinan yang terjadi, kebisingan dunia yang sangat bising Bapak Ibu, sehingga mereka perlu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sesuatu hal yang baik untuk mereka lakukan, untuk mereka dengarkan ketika mereka mengalami keterpurukan, ketika mereka mengalami kekecewaan, ketika mereka mengalami intimidasi. Maka firman Tuhan itu sangat penting untuk didengarkan ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan. Cuma pertanyaannya, apakah ketika kita di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, atau kondisi kita baik-baik saja, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita, atau tidak? Bercepat untuk mendengar di sini, berarti kita harus juga siap mendengarkan dan memahami, gitu ya. Karena jangan sampai kita tidak mendengar dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, kemudian yang menariknya, yang kedua, di sini adalah lambat berkata-kata dan lambat marah. Nah, frasa ini memiliki frasa yang sama, makna yang sama, ya. Jangan terburu yang berarti bahwa jangan terburu-buru mengatakan tidak kepada firman Tuhan, gitu ya. Oh, firman Tuhan ini bukan untuk saya, untuk si dia. Firman Tuhan ini untuk dia tadi karena dia melakukan hal yang ini. Karena tadi dia berbohong, jadi firman Tuhan ini untuk dia. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Allah disampaikan, kita perlu lambat untuk berkata-kata. Kita perlu lambat untuk marah, gitu ya. Kita perlu mencerna firman Tuhan. Yakobus bilang kita perlu untuk memperhatikan firman Tuhan itu. Kita perlu untuk mencerna dulu firman Tuhan itu, baru kita berbicara. Karena ada kebanyakan mungkin orang saat itu ketika firman Tuhan disampaikan, mereka menolak firman itu. Mereka berkata bahwa oh firman Tuhan ini bukan untuk saya. Nah, dan mungkin juga dalam konteks kita saat ini, mungkin juga ada keluarga kita yang seperti itu. Ketika firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan, kita merasa terganggu, Bapak Ibu. Nah, jika kita merasa terganggu dengan firman Tuhan yang disampaikan, dengan firman Tuhan yang kita baca secara perenungan pribadi di dalam devosi kita, berarti Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu. Roh Kudus mau kita berubah. Mungkin ketika firman Tuhan itu menegur kita, jangan marah, jangan suka berbohong, jagalah kekudusan. Mungkin ada area-area dalam hidup kita yang mungkin masih belum kudus, masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka ketika kita merasa terganggu, berarti di situ juga Tuhan tuh mau kita berubah. Jangan sampai kita merasa terganggu terus kita menolak firman Tuhan itu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-21,
Yakobus bilang, sebab itu buanglah segala sesuatu hal yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut gitu ya. Jadi Yakobus bilang gini sama orang-orang Kristen saat itu, ketika firman Tuhan diberitakan, kita perlu untuk menerima firman itu dengan lemah lembut. Kenapa? Karena jika firman Tuhan tidak diterima dengan lemah lembut, kita mengeraskan hati kita, firman Tuhan itu tidak akan mentransformasi kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak akan merubah cara pandang kita. Firman Tuhan tidak akan merubah hidup kita. Kalau ada penolakan, kalau ada pengerasan hati di sana, Bapak Ibu. Maka dari itu Yakobus bilang, kita perlu menerima firman itu dengan lemah lembut. Kenapa? Karena firman itu sudah tertanam di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan yang pernah sudah diberitakan itu sudah pernah ada, dan firman itu Yakobus tidak hanya berhenti di dalam lemah lembut dan tertanam di dalam hati jemaat, tetapi juga Yakobus melanjutkan, firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu berkuasa untuk merubah sikap hatimu, merubah kehidupanmu. Jadi, ketika firman Tuhan diberitakan, baik dalam konteks jemaat saat itu, Bapak Ibu, dan juga dalam konteks kita saat ini, kita perlu, gitu ya, menerima firman Tuhan itu. Aduh, kayaknya memang aku harus berubah di bagian ini. Kayaknya aku perlu harus bisa mengendalikan emosi aku. Agar apa, Bapak Ibu? Agar agar kita juga bisa bisa tampil beda. Oh, kalau dulu terkenal dia tuh suka marah-marah, dia suka ngomongin orang, tapi ketika firman Tuhan diterima, dia menjadi beda. Nah, yang menarik juga di dalam Yakobus ini, di dalam ayat 22 sampai dengan 23, di situ Yakobus bilang, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, di sini di dalam ayat 23, Yakobus mengilustrasikan atau mengambil satu satu metafora tentang cermin Bapak Ibu. Nah, di mana Yakobus bilang begini di dalam ayat 23, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Menarik Bapak Ibu. Nah, cermin ini biasa kita gunakan untuk apa? Kadang kita gunakan cermin ini untuk lihat, wah rambut saya udah rapi belum? Rambut saya udah apa? Udah bagus belum? Dasi saya udah sesuai di tengah-tengah belum? Atau garis kening saya udah tebal belum? Udah tipis belum gitu ya? Nah, cermin ini adalah alat yang memantulkan bayangan kita dan juga memperlihatkan keaslian diri kita, gitu ya, cermin ini. Dan cermin ini memberitahukan kepada kita ada hal-hal yang perlu kita koreksi baik buruk dalam diri kita. Nah, begitu pula juga dengan firman Tuhan. Yakobus mengatakan juga bahwa firman Tuhan itu adalah memberitahukan kepada kita, kepada manusia, baik buruk dirinya kita dan juga solusi. Nah, menariknya di dalam kitab Ibrani ya, surat Ibrani pasal 4 ayat 2, di situ firman Tuhan digambarkan seperti pedang bermata dua, di mana firman Tuhan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang genuine, gitu ya Bu. Pribadi yang asli, yang otentik. Nah, di sini dalam Yakobus menggunakan metafora cermin, di mana cermin ini akan memberitahukan kepada kita ada hal yang perlu kita perbaiki. Contoh, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasihanilah sesama manusia. Ya, kita sudah tahu, kita sudah membaca firman Tuhan. Tetapi ketika di dalam satu realita, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diperhadapkan dengan ada orang yang mungkin memerlukan bantuan kita, orang yang mungkin eh, eh, butuh kita gitu ya, kita tidak mengaplikasikan kasih itu gitu ya. Maka dari itu Yakobus berikan kepada kita satu ilustrasi yang bagi saya sangat menarik, ya, cermin. Ketika mungkin kita sudah membaca di dalam Alkitab, jangan berbohong, jangan menjadikan dirimu sebagai tempat-tempat yang jangan melakukan kekejian, gitu ya. Tapi ketika di dalam kehidupan realita yang ada di dalam dunia kerja di luar sana, kita tidak menjadi seperti yang apa yang sudah kita baca. Nah, maka dari itu adalah hal yang buruk, kata Yakobus, Bapak Ibu. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, di sini Yakobus memberikan satu eh,
hal yang praktis bagi kita. Yakobus bilang, Yakobus memperlihatkan kepada kita tentang tiga tanda kedewasaan seseorang. Ya, yang pertama di situ Yakobus memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita tanda seseorang yang sudah dewasa. Dia itu bijak. Bijak apa, Bapak Ibu? Dia bijak mengelola informasi yang ada. Ya, orang yang bijak, ya, saya search di KBBI. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengelola informasi dengan cepat. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar seseorang berbicara, dia langsung mengelola perkataan orang tersebut dan dia tidak langsung memberikan sebuah kesimpulan, tetapi dia olah dulu, dia cerna dulu, dia melihat situasi ini pas nggak kalau aku ngomong. Nah, saya juga teringat akan kisah Ayub ya, di mana Ayub berada di dalam suatu masalah pergumulan hidup dan di dalam pergumulan itu Ayub kedatangan tiga orang temannya ya, ada Elihu, Elifas gitu ya. Nah, di sana kita melihat sikap dari Elihu, Bapak Ibu. Ketika kedua teman Ayub itu berbicara kepada Ayub, ketika mereka eh, hendak menjudge Ayub, dalam tanda kutip menjudge Ayub, Elihu ini hanya memperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Ayub pasal 32 sampai dengan pasal 37 itu ada begitu banyak perkataan-perkataan Elihu. Ya, di sana Elihu melihat dulu, baru Elihu melihat, dia mengelola apa yang dia lihat, baru dia berbicara, Bapak Ibu. Jadi Elihu ini adalah orang juga yang bijak, di mana dia mengelola dulu apa yang dia lihat, baru dia mulai ngomong sama kedua teman Ayub dan bahkan kepada Ayub. Nah, orang yang dewasa, ya, adalah orang juga yang dapat mengelola informasi. Mungkin ketika di dalam dunia kerja, ya, mungkin di dalam tempat Bapak Ibu bekerja, tempat Bapak Ibu di dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Ketika ada gesekan, ketika ada satu isu gitu ya, kita jangan sekali-sekali langsung menuduh, oh iya sih dia begini, sehingga kita memihak Bapak Ibu. Tidak boleh. Tetapi apa? Kita harus menjadi pribadi yang netral. Ya, seperti tema kita, pendengar dan penengah yang bijak. Kita perlu menjadi pendengar yang bijak dan juga menjadi penengah yang bijak. Dimana mungkin kalau misalkan ada saudara kita, rekan kita yang mungkin mengalami konflik, ketika si A gitu ya, dia cerita, oh dia begini begini begini, si B ngomong juga dia begini begini begini, sehingga kita memihak kepada salah satu. Kita nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Penengah yang bijak, dia akan berdiri di tengah-tengah dan dia tidak akan berpihak. Nah, jika di dalam pelayanan, di dalam gereja, ataupun dimanapun itu berada, jika ada seperti itu celaka Bapak Ibu, itu bahaya. Dan juga tanda yang kedua, Yakobus memperlihatkan kepada kita, tanda kedewasaan orang adalah apa dari emosinya. Ketika dia mendengar informasi, ketika dia eh, melihat sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, apa responnya? Kita melihat di dalam kisah Elihu, Bapak Ibu, ketika dia melihat kedua temannya dia itu mencelah Ayub, dia memiliki respon yang positif, respon yang baik. Dia melihat ketika mereka mencela Ayub, ketika kedua teman Ayub itu selesai berbicara, baru dia berbicara. Dan dia tidak langsung marah, tetapi dia memberikan sanggahan-sanggahannya dia yang bijaksana. Kemudian tanda yang ketiga adalah kedewasaan rohani. Di mana Bapak Ibu kedewasaan rohani ini sangat penting bagi setiap kita. Ya, kedewasaan rohani itu tidak diukur dengan usia, tapi kedewasaan rohani itu diukur dengan satu proses bersama-sama dengan Tuhan, pembentukan Tuhan. Di mana orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi dari kehidupannya dia. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi di dalam pengambilan keputusan dan juga di dalam hal-hal lainnya Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, jemaat GSRI Kebayoran Baru ditantang oleh Yakobus bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan. Firman Tuhan juga itu adalah sebagai cerminan pribadi, bukan hanya mengoreksi diri kita, tapi juga memberikan solusi kepada kita. Dan juga pada malam hari ini Yakobus mau menantang kita untuk mari sama-sama Bapak Ibu, kita menyelidiki diri kita. Apakah kita sudah memiliki kedewasaan pengambilan keputusan, sudah memiliki kedewasaan emosi dan rohani.
Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Minta dengan kasih untuk Pendeta Robert menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Evangelis Wahyu Lasut. Agar kami lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, dan juga menjadi dewasa di dalam iman, dalam sikap mental, emosi kami, agar kami memiliki penguasaan diri yang baik dan kami memiliki hidup dan perilaku yang bijaksana dalam keseharian kami, dalam relasi kami dengan sesama kami, tentunya juga dibangun di atas dasar relasi kami dengan Tuhan sendiri dan dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar dalam kekristenan kami, dalam iman kami otentik menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya setia datang beribadah, berdoa, beraktivitas, melayani, tetapi sungguh-sungguh didasari oleh kebenaran firman-Mu, didasari oleh ketaatan dan kesungguhan kami untuk menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Mu, agar kami betul-betul merasakan pertumbuhan rohani yang sejati, dan agar semua kami yang ada di lingkungan GSR Kebayoran Baru mengalami pertumbuhan rohani, sama-sama bertumbuh dan sama-sama juga kami melayani Tuhan dan sama-sama bergandengan tangan membangun gereja-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk ibadah doa kami dan juga untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami semakin dewasa dalam rohani, semakin matang di dalam emosi kami, dan juga kata-kata kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kami dan sikap hidup kami juga senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Evangelis Wahyu Lasut, yang sudah juga menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati, urapi, sertai hamba-Mu dalam pelayanan di GSR Kebayoran Baru, juga sudah memimpin ibadah doa ini. Juga untuk Pak Ismadi, Bu Rosi, walaupun ada gangguan internet, Tuhan tetap memakai dan mereka rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Ismadi, Bu Rosi, dan keluarga, lindungi, sertai mereka, dan berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapak untuk semua kami yang boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga berkati kami semua, dan biarlah Tuhan yang mendengar doa kami dan menjawab melampaui apa yang dapat kami ucapkan, seturut dengan belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami juga akan beraktivitas yang lain, bahkan ketika kami beristirahat pada malam ini, kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Berkati istirahat kami dengan keluarga kami, seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita boleh beribadah dalam ibadah KTM pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ismadi, Bu Rosi, walaupun ada gangguan internet tadi ya, kita bersyukur. Evangelis Wahyu sudah juga melanjutkan, bahkan langsung memimpin renungan firman Tuhan. Dan Sabtu kita akan doa Zoom jam 7 pagi. Lalu ada ibadah lansia Barsilai jam 8 pagi di gereja. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, khusus yang mengikuti ibadah lansia tentunya mungkin dari sembari jalan, kali di jalan lewat HP bisa mengikuti ibadah ya, karena jam 8 sudah mulai lansianya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam. Kasih ke Wahyu. Berkati Semuanya. Mido, Mas. ya Tuhan berkati semua. Selamat malam. Saya end meeting ya Pak Ibu.